Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah, SPD MPD selaku Kepala SMP 2 Undaan. Yang terhormat seluruh staf karyawan dan TU SMP 2 Undaan dan anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat, kalian sudah menjadi siswa SMP. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Bu Yusra mendapat tugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum dan mengajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, apa toh anak kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tentang tujuan, isi, bahan pelajaran yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa, Bu? Tujuannya adalah menciptakan manusia yang beriman, ya, religius, produktif, mampu menciptakan sesuatu yang baru, kreatif, inovatif, dan afektif. Afektif itu mempunyai nilai sikap-sikap yang positif sehingga anak-anak berguna bagi kehidupannya. Nah, anak-anak, untuk mencapai itu semua harus ada pelajaran. Muatan pelajaran di SMP 2 Undaan ini apa saja, Bu? Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran, PPKN 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, PJOK 3 jam, SPK 3 jam, prakarya 2 jam, dan ada mulak bahasa Jawa 2 jam. Total keseluruhan pada saat pembelajaran normal tidak daring kayak gini itu 40 jam pelajaran, ya. 1 jam pelajarannya 40 menit. Tetapi bagaimana, Bu, kalau pas masa daring kayak gini? Kalau pas masa daring seperti ini, jumlah jam pelajarannya dikurangi dan jadwal akan diberikan ke anak-anak pada WA grup kelas. Dari mata pelajaran itu ada yang namanya KKM. KKM itu apa, Bu? Kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal ini adalah nilai terendah yang harus dicapai siswa. Kalau kelas 7 KKM kita itu 61. Harapannya anak-anak bisa mencapai kriteria cukup. Nilai apa saja, Bu, yang diambil? Nilai yang diambil yang pertama adalah sikap. Sikap ini ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Nilai sikap ini diperoleh dari observasi atau pengamatan, jurnal, penilaian diri siswa sendiri, dan penilaian antar teman. Terus yang kedua, pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan ini bisa dilakukan dengan tulis, lisan, ataupun tugas. Nah, dalam aspek pengetahuan ini, untuk kesehariannya ada ulangan harian. Di tengah semester ada namanya PTS. Di akhir semester ada namanya PAS. Dan pada saat kenaikan kelas nanti ada yang namanya PAT atau penilaian akhir tahun. Dan aspek yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini bisa berupa praktek, proyek, ataupun portofolio. Nah, bagaimana, Bu, kalau daring ini masa dinilai semua? Nah, iya toh. 3 aspek itu tetap dinilai. Contoh, Bu Yus contohkan pelajaran IPA.
Pada saat anak kelas 7, materi pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Nah, anak-anak misalnya mendapat tugas di rumah, amati 5 benda di sekitar kalian. Nah, anak-anak memotret. Potretnya dikirim ke Bu Yus. Anak yang mengerjakan tepat waktu, nilai sikapnya dapat. Saat memotret benar, hasilnya, pengetahuannya dapat. Keterampilan pada saat nanti membuat laporannya. Nah, terus bagaimana Bu proses belajar daring dari rumah? Yang pertama, semua anak melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah. Yang kedua, anak-anak masuk WA grup kelas masing-masing. Sudah toh? Nah, di dalam grup kelas itu yang menjadi admin adalah wali kelasnya. Di kelas itu ada semua siswa temanmu. Jadi kamu harus saling mengenal antar satu dengan yang lain meskipun hanya dalam WA. Terus berikutnya ada semua guru yang mengajar kalian. Pada saat jam pembelajaran yang ditentukan, nanti guru lewat WA akan dilanjutkan. Ada yang menggunakan Google Classroom atau meminta anak menonton YouTube, menggunakan buku-buku panduan yang ada, misalnya buku paket yang sudah kalian pinjam. Dan anak-anak harus siap alat-alat tulisnya, buku tulis, pensil, dan semua harus ada pada saat anak belajar. Dan ada juga guru yang suatu ketika akan minta kalian tatap muka. Tatap mukanya tapi daring, menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, pada saat anak sudah mendapatkan nilai semuanya dan anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran lengkap, nanti di akhir semester, ya, kalau di akhir semester 1 ada namanya laporan penilaian dalam bentuk raport. Dan raport yang kita gunakan di SMP 2 Undaan ini sudah menggunakan e-raport. Nah, di akhir tahun ada yang namanya kriteria kenaikan kelas. Bagaimana Bu? Apakah nanti ada yang nggak naik kelas? Ya kita lihat kriteria kenaikan kelas seperti apa. Yang pertama, siswa sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Yang kedua, nilai sikap dan kepribadian minimal baik. Yang ketiga, jika ada ekstrakurikuler terutama pramuka, kalau pas nggak daring ya, itu juga harus baik. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 2 nilai yang di bawah KKM. Terus bagaimana Bu kalau ada? Ya nanti dilihat semester 1 dan semester 2 diambil rata-rata. Selain itu, kedisiplinan kalian, kehadiran kalian dalam pembelajaran daring juga diperhatikan semua guru. Karena kehadiran itu ditentukan 90% siswa harus ikut daring, ikut belajar. Terus siapa saja Bu yang akan mengajar saya? Oke. Untuk yang bagian kurikulum sampai di sini, nanti kita lihat video yang lain tentang pengenalan guru-guru yang mengajar di kelas. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.